Tak sengaja ku dengar suami berkata dengan gundiknya, setelah perusahaan ini jadi milikku, ku ceraikan wanita bodoh itu. Aku pura-pura tak dengar. 24 jam kemudian aku menghubungi pengacaraku untuk ceraikan suamiku dan tak ku beri harta sedikit pun dariku agar suami dan gundiknya hidup melarat. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, sinar matahari jatuh lembut di kaca jendela apartemen mewah di pusat kota. Di dalamnya, Nadira berdiri di dapur dengan tenang, menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir putih yang selalu ia siapkan setiap pagi. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk Arga. Dari luar, kehidupan Nadira terlihat seperti sesuatu yang banyak orang impikan. Ia adalah istri dari Arga, seorang pria yang dikenal sebagai sosok sukses, karismatik, dan penuh wibawa di dunia bisnis. Mereka sering tampil bersama di acara perusahaan, tersenyum di depan kamera, saling menggenggam tangan seolah tidak ada celah sedikit pun di antara mereka. Namun tidak ada kamera yang bisa menangkap apa yang tidak ingin ditunjukkan. Arga muncul dari kamar dengan setelan kerja rapi. Jam tangannya berkilau saat ia merapikan lengan kemejanya. Sekilas, ia mencium kening Nadira, sebuah gestur yang terlihat hangat, tetapi kini terasa seperti kebiasaan tanpa rasa. Pagi, kata Arga singkat. Pagi, jawab Nadira pelan, seperti biasa. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada tawa kecil seperti dulu. Hanya rutinitas yang berjalan rapi seperti jadwal rapat perusahaan. Arga mengambil kopinya, lalu duduk sebentar di meja makan sambil menatap layar ponsel. Jarinya bergerak cepat, membalas pesan demi pesan yang Nadira tidak pernah tanyakan lagi dari siapa. Dulu, Nadira sering bertanya. Dulu, ia peduli pada setiap detail kecil. Tapi seiring waktu, pertanyaan-pertanyaan itu perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang lebih aman. Di luar, Arga adalah wakil direktur di perusahaan milik Nadira. Banyak orang mengira perusahaan itu berdiri karena kerja keras Arga. Banyak yang memuji kepemimpinannya. Dan Arga tidak pernah membantah. Ia membiarkan dunia percaya pada cerita itu. Sementara itu, Nadira tetap menjadi pemilik utama, pengendali sesungguhnya di balik layar. Ia tidak banyak berbicara di ruang publik, tetapi setiap keputusan besar tetap melewati tangannya. Namun di rumah ini, peran mereka terasa berbeda. Arga sering bersikap seolah ia yang memegang kendali. Cara bicaranya mulai berubah, lebih percaya diri, lebih dominan, kadang bahkan seperti seseorang yang sedang membangun dunianya sendiri. Nadira memperhatikan itu semua, tapi tidak langsung bereaksi. Ia hanya melihat. Hari itu, Arga bersiap berangkat lebih cepat dari biasanya. Ada meeting penting, katanya sambil meraih jasnya. Nadira mengangguk kecil. Hati-hati. Arga tersenyum singkat, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, keheningan memenuhi ruangan. Nadira tidak langsung bergerak. Ia berdiri di tempat yang sama, menatap cangkir kopi yang belum tersentuh sepenuhnya. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditinggalkan dalam rumah yang besar dan sunyi. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan di dunia luar, tetapi di dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Cara Arga tersenyum saat menerima telepon di malam hari. Cara ia menyembunyikan layar ponselnya. Cara ia menjawab pertanyaan sederhana dengan terlalu cepat. Semua itu seperti potongan kecil yang belum membentuk gambar utuh. Namun Nadira bukan orang yang terburu-buru. Ia tidak bertanya. Ia tidak menuduh. Ia hanya mengingat. Dan di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, sesuatu yang jauh lebih dingin mulai tumbuh. Kesadaran bahwa tidak semua senyum di meja makan adalah tanda rumah yang bahagia. Hari itu, Nadira tidak tahu bahwa kehidupannya akan segera berubah. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan satu hal yang sangat jelas. Kesempurnaan yang ia lihat selama ini, mungkin hanya tampilan luar dari sesuatu yang sudah lama retak. Ambisi yang tersembunyi. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tetapi ada satu hal kecil yang mulai berubah, dan Nadira menyadarinya lebih cepat daripada yang lain. Arga mulai sering muncul di ruang perusahaan lebih dari biasanya. Awalnya hanya alasan sederhana. Cuma mau lihat perkembangan proyek, katanya sambil tersenyum. Lalu berubah menjadi kunjungan rutin. Dan kemudian,
menjadi kebiasaan. Di kantor pusat perusahaan, Arga tidak lagi sekadar duduk sebagai wakil direktur yang mengikuti arahan. Ia mulai masuk ke ruang-ruang yang dulu tidak pernah ia sentuh. Ruang arsip, ruang keuangan, bahkan ruang sistem internal. Bisa minta akses laporan kuartal terakhir? Tanya Arga suatu siang kepada staf keuangan. Staf itu ragu sejenak. Itu biasanya hanya bisa diakses oleh pemilik utama atau direktur utama. Pak. Arga tersenyum tipis, seperti orang yang sudah siap dengan jawaban itu. Aku bagian dari manajemen inti. Nadira pasti tidak masalah. Kalimat itu selalu sama. Nama Nadira selalu dijadikan tameng. Dan entah kenapa, banyak orang mulai mempercayainya. Di sisi lain, Nadira sedang berada di ruang rapat lantai atas saat asistennya, Dimas, menyampaikan sesuatu dengan nada hati-hati. Bu, Pak Arga beberapa kali meminta akses data sensitif tanpa prosedur resmi. Nadira tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap laporan di depannya, tetapi jari-jarinya berhenti bergerak. Data apa saja? Tanyanya akhirnya. Struktur saham, laporan kas besar, dan beberapa dokumen investasi luar negeri. Ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Nadira menutup map di depannya perlahan. Gerakannya tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang berubah, lebih tajam, lebih waspada. Dia bilang apa alasannya? Tanya Nadira. Dimas ragu sejenak. Katanya, untuk efisiensi dan pengembangan strategi perusahaan. Nadira tersenyum kecil. Bukan senyum hangat. Lebih seperti senyum yang mengerti sesuatu yang tidak diucapkan orang lain. Efisiensi. Ulangnya pelan. Seolah kata itu punya makna lain yang hanya ia pahami. Sore itu, Arga pulang lebih lambat dari biasanya. Nadira sudah berada di ruang kerja rumah saat ia masuk. Masih dengan pakaian kantor yang rapi, tapi wajahnya sedikit lebih lelah dari biasanya. Capek? Tanya Nadira tanpa menoleh. Sedikit. Jawab Arga sambil melepas jasnya. Banyak urusan perusahaan akhir-akhir ini. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti di belakang Nadira. Aku pikir, Arga ragu sebentar, lalu melanjutkan, mungkin aku perlu akses penuh ke sistem utama perusahaan. Jari Nadira berhenti di atas tablet yang sedang ia pegang. Untuk apa? Tanyanya tenang. Arga duduk di sofa, seperti seseorang yang sedang membicarakan hal yang sangat wajar. Supaya kita bisa lebih cepat ambil keputusan. Kamu terlalu banyak prosedur, Nadira. Itu menghambat. Kata, kamu, itu terdengar berbeda malam itu. Bukan sebagai pasangan, tapi sebagai seseorang yang sedang menilai posisi orang lain. Nadira akhirnya menutup tablet itu dan menatap Arga untuk pertama kalinya malam itu. Tatapannya tenang, tapi dalam. Perusahaan ini berdiri dengan sistem, katanya pelan. Bukan insting. Arga tersenyum, sedikit dipaksakan. Tapi sistem juga bisa diperbaiki. Ada jeda singkat setelah kalimat itu. Sangat singkat, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu terasa berubah. Nadira berdiri, lalu berjalan melewati Arga menuju dapur. Aku akan pikirkan, katanya singkat. Namun di dalam pikirannya, tidak ada lagi kata, mungkin. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai melihat arah yang sedang dituju Arga. Bukan sekadar ingin membantu. Bukan sekadar ingin terlibat. Tapi ingin memiliki kendali. Dan malam itu, saat Arga berpura-pura sibuk dengan ponselnya, Nadira diam-diam menyimpan satu kesimpulan di dalam pikirannya. Ambisi yang tersembunyi, selalu mulai dari hal yang terdengar paling masuk akal. Kehadiran Laras. Gedung perusahaan itu selalu ramai di jam makan siang. Orang-orang lalu lalang dengan berkas di tangan, suara telepon berdering, dan percakapan bisnis yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di tengah semua itu, Arga mulai menjadi sosok yang semakin sering terlihat tidak sendirian. Nama itu pertama kali muncul di telinga Nadira secara tidak sengaja. Laras. Seorang staf baru di divisi pengembangan bisnis eksternal. Usianya masih muda, cara bicaranya lembut, dan senyumnya selalu terlihat seperti sudah direncanakan sebelumnya. Nadira tidak langsung peduli. Tidak sampai hari itu. Arga berdiri di area lobi perusahaan sambil berbicara dengan beberapa klien.
Nadira kebetulan datang untuk menghadiri rapat direksi. Dari kejauhan, ia melihat Arga tertawa kecil, sesuatu yang akhir-akhir ini jarang ia lihat di rumah. Dan di sebelahnya, berdiri Laras. Ia mengenakan pakaian kerja rapi, rambutnya ditata sederhana, tapi matanya terus tertuju pada Arga lebih lama dari yang seharusnya. Setiap kali Arga berbicara, Laras mengangguk dengan perhatian yang terlalu fokus. Bukan sekadar sopan, tapi penuh minat. Nadira memperlambat langkahnya, tapi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Laras lalu menyerahkan sebuah dokumen kepada Arga. Jarinya sengaja menyentuh tangan Arga sedikit lebih lama dari sekadar menyerahkan kertas. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Arga tidak terlihat terganggu. Bahkan ia hanya tersenyum ringan, seperti tidak menyadari apapun yang terjadi. Namun Laras tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah itu, kehadirannya mulai menjadi pola. Ia sering, kebetulan, berada di sekitar Arga. Di lift, di ruang kopi, di koridor lantai eksekutif. Bahkan saat tidak ada urusan pekerjaan yang jelas. Pak Arga, saya sudah revisi proposal sesuai arahan Anda, ucap Laras suatu siang, berdiri sedikit terlalu dekat. Arga mengambil dokumen itu. Bagus. Kirim ke email saya. Baik, Pak. Jawab Laras sambil tersenyum. Tapi ia tidak langsung pergi. Ada jeda kecil. Kalau ada yang kurang jelas, saya bisa jelaskan langsung nanti malam. Tambahnya pelan. Arga mengangkat alis sedikit. Nanti malam? Ya, saya masih di kantor sampai agak larut. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi Nadira yang kebetulan lewat di belakang mereka mendengar semuanya. Langkahnya tidak berhenti. Wajahnya tidak berubah. Namun matanya menangkap sesuatu yang tidak ingin ia akui terlalu cepat. Malam itu di rumah, Arga pulang lebih lambat lagi. Nadira duduk di ruang kerja, membaca laporan tanpa benar-benar membacanya. Ketika Arga masuk, ia terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda di caranya membuka pintu. Lebih ringan, seperti membawa sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Ada meeting tambahan? Tanya Nadira tanpa menoleh. Ya, jawab Arga singkat. Dengan tim pengembangan. Nadira menutup laptopnya perlahan. Termasuk Laras. Arga berhenti sejenak. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk tidak luput dari perhatian Nadira. Dia staf yang bagus, kata Arga akhirnya. Cepat belajar. Nadira berdiri, berjalan melewati Arga menuju jendela. Cepat belajar bukan alasan untuk selalu berada di sekitarmu. Ucapnya tenang. Arga menatapnya. Kamu cemburu. Pertanyaan itu keluar terlalu cepat. Terlalu ringan. Seolah sudah dipersiapkan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Lampu kota berkilau seperti sesuatu yang jauh dari masalah yang sedang tumbuh di dalam rumahnya. Aku tidak cemburu, katanya akhirnya. Lalu ia menoleh sedikit. Aku hanya memperhatikan. Arga tersenyum kecil, mencoba meredakan suasana. Kamu terlalu serius. Tapi Nadira tidak tersenyum balik. Karena di dalam pikirannya, wajah Laras mulai membentuk satu pola yang tidak bisa diabaikan lagi. Bukan sekadar hadir, tapi mendekat dengan sengaja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira mulai bertanya pada dirinya sendiri bukan tentang Arga, tapi tentang wanita bernama Laras itu. Retakan kecil. Hari-hari setelah kehadiran Laras tidak langsung berubah menjadi badai. Tidak ada ledakan besar, tidak ada pertengkaran keras, tidak ada bukti yang bisa langsung ditunjuk. Hanya hal-hal kecil. Hal-hal yang jika diceritakan kepada orang lain, mungkin terdengar seperti sesuatu yang berlebihan. Tapi Nadira merasakannya. Arga mulai pulang lebih larut dari biasanya. Bukan 1 kali. Bukan 2 kali. Tapi menjadi pola yang perlahan terbentuk seperti kebiasaan baru yang tidak pernah ia jelaskan. Setiap kali Nadira bertanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan masih banyak. Atau, meeting mendadak. Atau hanya 1 kalimat pendek. Dan setelah itu, percakapan selesai. Tidak ada lanjutan. Tidak ada penjelasan tambahan. Suatu malam, Nadira duduk di ruang makan sendirian. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11. Makanan sudah dingin. Arga belum pulang.
Ia menatap meja itu lama, seperti mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka makan bersama tanpa distraksi. Saat pintu akhirnya terbuka, Arga masuk dengan wajah lelah. Jasnya sedikit kusut, rambutnya tidak serapi biasanya. "Aku baru selesai," katanya singkat tanpa menatap Nadira lama. Nadira mengangguk pelan. "Makan?" "Tidak. Sudah makan di luar." Jawaban itu sederhana, tapi terasa berbeda. Seperti dinding kecil yang mulai dibangun di antara mereka. Arga berjalan melewati meja makan, menuju kamar. Tidak ada cerita. Tidak ada percakapan tambahan. Tidak ada jeda untuk sekadar duduk sebentar. Nadira hanya menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Di hari lain, perubahan itu semakin jelas. Arga lebih sering memegang ponselnya dengan posisi layar menghadap bawah. Ia keluar ruangan untuk menerima telepon. Ia tersenyum kecil pada pesan yang tidak pernah ia jelaskan isinya. Dan yang paling terasa oleh Nadira bukanlah apa yang Arga lakukan, tetapi apa yang tidak lagi ia lakukan. Tidak ada lagi cerita kecil tentang hari itu. Tidak ada lagi komentar santai tentang perusahaan. Tidak ada lagi obrolan ringan yang dulu mengisi malam mereka. Rumah itu menjadi lebih sunyi, meskipun mereka berada di tempat yang sama. Nadira mulai memperhatikan lebih dalam. Bukan dengan emosi yang meledak, tapi dengan ketenangan yang semakin dingin. Ia melihat jam pulang Arga dicatat secara tidak sadar di kepalanya. Ia mulai mengingat pola waktunya. Ia mulai menyadari hari-hari tertentu di mana Arga selalu sibuk di jam yang sama. Namun ketika Dimas, asistennya, bertanya apakah ia ingin melakukan pengecekan lebih jauh, Nadira hanya menggeleng pelan. "Belum," katanya singkat. Dimas terdiam. "Bu, kalau ini berlanjut." Nadira memotong dengan suara tenang. "Aku masih percaya padanya." Kalimat itu keluar tanpa ragu. Tapi setelah Dimas pergi, Nadira tetap duduk diam lebih lama dari biasanya. Tangannya memegang dokumen, tapi matanya tidak benar-benar membacanya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai retak. Bukan karena bukti besar, tapi karena hal-hal kecil yang tidak pernah dijelaskan. Malam itu, Arga pulang lebih larut lagi. Saat ia masuk, Nadira sudah berada di ruang kerja. "Aku ada urusan," kata Arga lebih dulu, seperti ingin menghindari pertanyaan. Nadira hanya mengangguk. Tidak bertanya. Tidak menahan. Tidak menuntut penjelasan. Tapi saat Arga berbalik, Nadira berkata pelan, "Kamu berubah." Arga berhenti sejenak. Namun hanya sesaat. "Semua orang berubah, Nadira," jawabnya sambil melangkah pergi. Pintu kamar tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak langsung melanjutkan pekerjaannya. Ia hanya duduk di kursinya. Diam. Karena ia tahu satu hal yang mulai tidak bisa ia abaikan. Retakan itu belum besar. Tapi sudah cukup untuk mulai terdengar. Bisikan di belakang. Pagi di kantor pusat selalu dimulai dengan ritme yang sama. Laporan masuk, rapat singkat, dan suara langkah kaki yang tidak pernah berhenti di lorong-lorong lantai eksekutif. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda di wajah Dimas saat ia masuk ke ruang kerja Nadira. Ia tidak langsung berbicara. Ia menutup pintu terlebih dahulu. Lalu berdiri beberapa detik sebelum akhirnya meletakkan sebuah map tebal di atas meja. "Nadira," suaranya pelan. "Aku perlu menunjukkan sesuatu." Nadira mengangkat pandangannya dari layar laptop. Tatapannya tenang seperti biasa, tapi matanya langsung menangkap keseriusan di wajah Dimas. "Apa itu?" tanyanya. Dimas menarik napas pelan. "Transaksi keuangan. 3 minggu terakhir." Nadira tidak bergerak. "Lanjutkan." Dimas membuka map itu, memperlihatkan beberapa cetakan laporan bank, aliran dana, dan catatan internal perusahaan. "Ini bukan transaksi rutin perusahaan," katanya. "Dan yang aneh, semuanya terhubung ke satu jalur internal." Nadira membaca perlahan. Namanya belum disebut. Tapi pola angka-angka itu mulai membentuk sesuatu yang familiar. Dimas menelan ludah sebelum melanjutkan. Ada beberapa transfer besar yang masuk ke akun pihak ketiga. Dan aksesnya, ia berhenti sejenak. Menggunakan kredensial yang terhubung dengan sistem Arga. Ruangan itu menjadi hening. Bukan hening biasa. Tapi hening yang terasa lebih berat dari udara itu sendiri.
Nadira menatap satu halaman cukup lama. Jarinya menyentuh tepi kertas, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Apa kamu yakin? Tanyanya akhirnya. Sudah diverifikasi 2 kali. Jawab Dimas cepat. Aku tidak akan datang kalau belum pasti. Nadira menutup map itu perlahan. Gerakannya tetap tenang. Terlalu tenang. Transaksi ini bisa dijelaskan dengan banyak cara, katanya pelan. Dimas ragu. Tapi aksesnya. Aku tahu, potong Nadira singkat. Ia berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela besar yang menghadap kota. Dari sana, gedung-gedung tinggi terlihat seperti barisan rahasia yang tidak pernah benar-benar diam. Di balik kaca itu, Nadira tidak menunjukkan emosi apapun. Tapi pikirannya mulai bergerak lebih cepat dari biasanya. Harga, akses sistem, transaksi tersembunyi. Semua itu belum menjadi kesimpulan. Tapi sudah menjadi pertanyaan yang tidak bisa diabaikan lagi. Beberapa jam kemudian, Harga muncul di kantor seperti biasa. Rapih. Tenang. Seolah tidak ada apapun yang berubah. Ia bahkan sempat tersenyum pada beberapa staf di koridor. Namun saat ia memasuki ruang rapat utama, ia tidak tahu bahwa Nadira sudah berada di sana lebih dulu. Dan Dimas, duduk di sisi ruangan dengan map yang sama di tangannya. Harga berhenti sejenak saat melihat mereka. Hari ini ada rapat khusus? Tanyanya ringan. Nadira menatapnya. Tidak tajam. Tidak marah. Hanya tenang. Tutup pintunya, kata Nadira pelan. Salah satu staf langsung melakukannya. Suasana berubah. Harga menatap Nadira, lalu Dimas, lalu kembali ke Nadira. Ada apa ini? Tanyanya, masih mencoba tersenyum. Nadira menggeser map di atas meja ke arah Harga. Jelaskan ini. Harga membuka map itu. Beberapa detik pertama ia hanya membaca. Lalu ekspresinya berubah sangat tipis. Hampir tidak terlihat. Tapi cukup bagi Nadira untuk menyadarinya. Aku bisa jelaskan, kata Harga akhirnya. Kalimat itu terdengar terlalu cepat. Terlalu siap. Dimas menatap Nadira, menunggu. Tapi Nadira tidak bereaksi. Ia hanya duduk dengan tangan terlipat. Aku dengarkan, katanya pelan. Dan di ruangan itu, untuk pertama kalinya, bisikan yang selama ini hanya terdengar di belakang. Mulai muncul ke permukaan. Senyum palsu Harga. Sejak rapat itu, suasana di antara Nadira dan Harga tidak berubah secara drastis di permukaan. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada suara meninggi. Tidak ada meja yang dibanting atau pintu yang ditutup dengan keras. Yang ada hanya sesuatu yang jauh lebih halus, dan jauh lebih berbahaya. Jarak yang semakin rapi. Harga tetap pulang ke rumah seperti biasa. Ia masih mengenakan jas mahalnya, masih menyapa Nadira dengan suara tenang, bahkan masih sesekali tersenyum saat mereka berpapasan di ruang makan atau lorong rumah. Nadira, kamu sudah makan? Tanyanya suatu malam. Sudah, jawab Nadira singkat. Bagus. Senyum kecil itu muncul lagi di wajah Harga. Senyum yang terlihat hangat, tapi tidak lagi terasa sampai ke mata. Di depan Nadira, Harga masih menjadi suami yang normal. Ia tidak membantah apapun secara terbuka tentang laporan yang Dimas temukan. Ia hanya berkata singkat. Itu bisa dijelaskan secara internal. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nadira hanya menatapnya lama. Lalu mengangguk pelan. Dan percakapan selesai. Namun di balik semua itu, Harga mulai bergerak lebih hati-hati. Ia tidak lagi meminta akses secara langsung seperti sebelumnya. Sekarang ia menggunakan orang lain. Tim kecil yang ia pilih sendiri. Orang-orang yang tidak terlalu banyak bertanya, orang-orang yang mudah percaya. Di ruang kerjanya, Harga sering menutup pintu lebih lama dari biasanya. Layar laptopnya selalu berpindah cepat saat seseorang masuk. Ia mulai membangun sesuatu yang tidak terlihat di permukaan perusahaan. Bukan perubahan kecil, tapi struktur baru. Salah satu malam, Laras datang ke ruangannya. Tanpa banyak basa-basi, ia menutup pintu di belakangnya. Semua dokumen yang kamu minta sudah aku siapkan, kata Laras sambil meletakkan folder tipis di meja. Harga tidak langsung melihatnya. Matanya masih di layar. Bagus, jawabnya. Laras tidak pergi. Ia berdiri di sana beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Kamu yakin ini akan berhasil?
Tanyanya pelan. Arga akhirnya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, senyum Arga terlihat berbeda. Bukan hangat. Bukan ramah. Tapi penuh keyakinan dingin. Perusahaan ini sudah terlalu lama dikendalikan satu orang, katanya pelan. Saatnya berubah. Laras mengangguk kecil. Namun di matanya, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya setuju, atau mungkin hanya takut. Keesokan harinya, di kantor, Arga kembali menjadi sosok yang sama seperti biasanya. Ia menyapa staf, menghadiri rapat, bahkan tertawa kecil di sela percakapan. Seolah tidak ada beban. Seolah tidak ada rencana. Seolah tidak ada perang yang sedang disusun di belakang layar. Nadira memperhatikannya dari ruang kaca di lantai atas. Arga sedang berbicara dengan beberapa direksi, gesturnya percaya diri, suaranya stabil. Seseorang yang tidak akan dicurigai siapapun. Itulah yang membuatnya berbahaya. Dimas berdiri di samping Nadira. Dia semakin aktif mengatur beberapa divisi tanpa persetujuan penuh, kata Dimas pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Matanya masih mengikuti Arga di bawah sana. Aku tahu, katanya akhirnya. Dimas menoleh. Kita harus hentikan sebelum dia lebih jauh. Nadira tetap diam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan. Dia belum mengambil langkah terakhir. Langkah terakhir? Tanya Dimas. Nadira menatapnya sekilas. Ketika seseorang mulai percaya bahwa perusahaan ini sudah menjadi miliknya. Sore itu, Arga pulang lebih awal. Ia membawa bunga kecil, meletakkannya di meja makan. Untuk kamu, katanya ringan. Nadira menatap bunga itu, lalu menatap Arga. Ada apa? Tanyanya tenang. Arga tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu. Atau setidaknya, itu yang ingin ia tunjukkan. Tidak ada, jawabnya. Aku hanya ingin rumah ini tetap seperti dulu. Nadira tidak langsung menjawab. Karena ia tahu. Kata, seperti dulu, sering digunakan oleh orang yang sudah mulai hidup di tempat yang berbeda. Dan di balik senyum Arga malam itu, rencana yang lebih besar sedang bergerak tanpa suara. Kedekatan yang terlihat jelas. Malam itu seharusnya hanya menjadi malam biasa bagi Nadira. Ia baru saja selesai menghadiri pertemuan dengan salah satu mitra investasi perusahaan. Kepala sedikit lelah, pikirannya penuh dengan angka, laporan, dan keputusan yang tidak pernah berhenti menumpuk. Ia tidak berencana berhenti dimanapun dalam perjalanan pulang. Sampai mobilnya melambat di depan sebuah restoran. Restoran itu bukan restoran biasa. Lampu-lampu hangatnya memantul di kaca besar, memperlihatkan suasana dalam yang tenang, mahal, dan penuh orang-orang yang tidak datang untuk sekadar makan, melainkan untuk terlihat. Dan di sanalah Nadira melihatnya. Arga. Awalnya ia hanya melihat siluet dari kejauhan. Lalu ketika mobil berhenti karena lampu merah, pandangannya menjadi lebih jelas. Arga duduk di salah satu meja dekat jendela. Di seberangnya, Laras. Nadira tidak langsung bereaksi. Matanya hanya mengikuti tanpa gerakan. Arga terlihat santai, bahkan lebih santai daripada saat di rumah. Jasnya terbuka sedikit, satu tangannya bergerak pelan saat berbicara. Dan Laras. Ia duduk dengan posisi yang sedikit condong ke depan, seolah tidak ingin melewatkan satu kata pun dari Arga. Senyumnya muncul berkali-kali. Terlalu sering. Terlalu mudah. Lampu lalu lintas berubah hijau, tetapi mobil Nadira belum bergerak. Sopirnya menoleh ragu. Bu. Nadira tidak menjawab. Matanya masih di dalam restoran itu. Arga tertawa kecil, sesuatu yang akhir-akhir ini Nadira jarang dengar langsung di rumah. Lalu Laras mengatakan sesuatu yang membuat Arga kembali tersenyum. Senyum yang berbeda. Lebih ringan. Lebih hidup. Mobil akhirnya melaju perlahan. Namun bayangan yang tertinggal di kaca belakang tidak ikut pergi dari pikiran Nadira. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak berbicara. Tidak memeriksa ponsel. Tidak membuka dokumen. Ia hanya duduk diam, menatap jalan yang bergerak cepat di luar jendela. Saat sampai di rumah, lampu ruang tamu masih gelap. Arga belum pulang. Seharusnya ini tidak mengejutkan. Tapi malam ini, sesuatu terasa berbeda. Bukan karena Arga tidak ada, melainkan karena Nadira baru saja melihat sesuatu yang mengisi bagian kosong yang selama ini ia coba abaikan.
Beberapa jam kemudian, pintu rumah terbuka. Arga masuk dengan langkah tenang, seperti biasa. Namun kali ini Nadira sudah duduk di ruang kerja, menunggunya. Baru pulang? Tanya Arga ringan, seolah tidak ada apapun yang perlu dicurigai. Ya, jawab Nadira singkat. Arga melepas jasnya. Meeting dengan tim eksternal tadi agak lama. Nadira menatapnya. Lama. Di restoran? Tanyanya pelan. Gerakan Arga berhenti sesaat. Hanya sesaat. Tapi cukup. Ya, jawabnya tetap tenang. Diskusi santai saja. Nadira mengangguk kecil. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada emosi meledak. Hanya keheningan yang mulai terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku juga kebetulan lewat, kata Nadira akhirnya. Arga menatapnya sekarang. Dan kamu lihat aku. Ya. Satu kata itu jatuh di ruangan seperti benda yang tidak bisa dihindari. Arga tersenyum kecil, mencoba tetap santai. Kamu terlalu banyak berpikir, Nadira. Nadira tidak langsung menjawab. Namun matanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Karena malam itu, ia tidak hanya melihat Arga bersama Laras. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih jelas. Bahwa hubungan itu bukan lagi sekadar kebetulan. Tapi sesuatu yang sudah mulai terlihat, tanpa perlu disembunyikan lagi. Pengkhianatan dimulai. Setelah malam di restoran itu, tidak ada percakapan besar antara Nadira dan Arga. Rumah tetap tenang. Rutinitas tetap berjalan. Namun ada satu hal yang berubah secara perlahan, seperti air yang menetes tanpa suara tapi terus mengikis batu. Arga mulai bergerak lebih jauh. Di kantor, ia tidak lagi sekadar mengatur divisi. Ia mulai masuk ke area yang lebih sensitif. Keuangan, investasi, dan pengeluaran lintas proyek. Bukan dengan cara mencolok. Justru sebaliknya. Semakin halus. Semakin rapi. Semakin sulit dilacak jika tidak diperhatikan dengan sangat teliti. Dimas adalah orang pertama yang menyadarinya lagi. Ia datang ke ruang Nadira dengan wajah lebih tegang dari biasanya, membawa beberapa lembar laporan yang sudah diberi tanda. Nadira? Suaranya pelan. Ini tidak normal. Nadira menatapnya tanpa terburu-buru. Katakan. Dimas meletakkan dokumen itu di meja. Ada aliran dana keluar dari beberapa akun perusahaan. Jumlahnya tidak kecil. Nadira membaca satu halaman, lalu halaman berikutnya. Semua terlihat seperti transaksi bisnis biasa di permukaan. Pembayaran vendor, investasi internal, biaya operasional. Tapi pola di baliknya mulai terlihat jika diperhatikan lebih dalam. Dan ini? Tanya Nadira pelan, menunjuk satu baris angka. Dimas menarik napas. Ini masuk ke rekening pribadi yang terhubung dengan Arga. Ruangan itu menjadi sunyi. Bukan sunyi biasa. Tapi sunyi yang terasa seperti sesuatu baru saja jatuh dan pecah tanpa suara. Nadira tidak langsung bereaksi. Ia hanya menutup laporan itu perlahan. Sudah diverifikasi? Tanyanya. Sudah? Jawab Dimas cepat. Bahkan lebih dari satu jalur audit. Nadira mengangguk pelan. Seolah informasi itu bukan kejutan. Hanya konfirmasi dari sesuatu yang sudah ia perkirakan. Sore itu, Arga tetap datang ke rumah seperti biasa. Ia tersenyum saat melihat Nadira di ruang tamu. Kamu kelihatan capek, katanya ringan. Nadira menatapnya sebentar. Biasa saja, jawabnya. Arga duduk di seberangnya, meletakkan ponselnya di meja tanpa ragu. Gerakannya tenang. Terlalu tenang. Seolah tidak ada apapun yang sedang terjadi di balik layar hidupnya. Aku tadi ada urusan perusahaan, kata Arga. Nadira mengangguk kecil. Banyak urusan akhir-akhir ini, balasnya. Arga tersenyum. Perusahaan besar memang seperti itu. Jawaban yang sangat rapi. Sangat aman. Sangat terlatih. Malamnya, saat Arga tertidur lebih cepat dari biasanya, Nadira duduk di ruang kerja dengan lampu redup. Di depannya terbuka beberapa laporan keuangan yang baru saja dikirim Dimas. Tangannya bergerak perlahan membalik halaman demi halaman. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah bentuk. Bukan lagi sekadar kecurigaan. Bukan lagi sekadar tanda-tanda. Ini sudah menjadi pola.
Dan pola itu memiliki arah. Di sisi lain kota, Arga sedang menerima pesan di ponselnya. Satu nama muncul di layar. Laras. Pesan singkat. Semua sudah mulai aman. Tapi kita harus lebih cepat. Arga menatap layar itu lama. Lalu mengetik balasan sederhana. Sebentar lagi. Ia mematikan layar ponselnya. Dan di balik keheningan malam itu, sesuatu yang selama ini disembunyikan mulai mengambil bentuk yang lebih nyata. Bukan lagi rencana kecil. Bukan lagi percobaan. Tapi langkah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pengkhianatan yang sudah resmi dimulai. Rumah yang tidak lagi hangat. Rumah itu tidak berubah. Dindingnya masih sama. Lantainya masih berkilau. Aroma kopi di pagi hari masih bisa tercium di dapur kecil yang selalu Nadira gunakan. Namun ada satu hal yang perlahan hilang tanpa disadari siapapun. Hangatnya. Nadira berdiri di ruang tamu pagi itu, memandangi ruangan yang dulu terasa seperti tempat paling aman di dunia. Sekarang, terasa seperti ruang yang hanya kebetulan ia tinggali. Arga sudah berangkat lebih dulu. Seperti biasa. Tanpa percakapan panjang. Tanpa sarapan bersama. Tanpa jeda untuk sekadar saling menatap lebih lama dari beberapa detik. Hari-hari Nadira mulai terasa seperti pengulangan yang tidak lagi memiliki makna emosional. Arga pulang ketika Nadira sudah mulai bekerja. Arga tidur ketika Nadira masih terjaga. Arga berbicara ketika perlu saja. Dan bahkan saat berbicara, ada jarak yang tidak lagi bisa disamarkan. Suatu malam, Nadira duduk di meja makan sendirian. Makanan sudah disiapkan dengan rapi. 2 piring. Seperti kebiasaan lama yang masih ia pertahankan, meski satu piring hampir selalu tidak tersentuh. Jam menunjukkan pukul 9 lewat sedikit. Pintu rumah terbuka. Arga masuk. Langkahnya tenang, seperti biasa. Aku sudah makan, katanya sebelum Nadira sempat bertanya. Nadira hanya mengangguk kecil. Di luar? Ya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada cerita tambahan. Arga melewati meja makan tanpa berhenti. Menuju kamar. Seolah meja itu hanya bagian dekorasi rumah, bukan tempat yang pernah menyimpan percakapan hangat di masa lalu. Nadira tetap duduk. Sendirian. Di antara 2 piring yang tidak lagi memiliki arti sama. Tangannya perlahan menyentuh ujung sendok. Dingin. Beberapa hari kemudian, perubahan itu semakin terasa jelas. Bukan hanya soal Arga yang semakin jauh. Tapi juga tentang bagaimana rumah ini mulai kehilangan suara. Tidak ada lagi tawa kecil. Tidak ada lagi obrolan ringan di dapur. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana seperti, "Hari kamu bagaimana?" Yang tersisa hanya rutinitas yang berjalan tanpa emosi. Dimas sempat datang ke rumah untuk menyerahkan dokumen penting. Saat ia masuk, ia berhenti sejenak di ruang tamu. Lalu berkata pelan, "Rumah ini, dulu lebih hidup ya, Nadira." Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja kaca di depannya. "Masih sama?" katanya akhirnya. Dimas menggeleng kecil. "Tidak." Suasananya yang berubah. Kalimat itu tidak dijawab. Karena Nadira tahu. Dimas benar. Malam itu, Arga pulang lebih larut dari biasanya. Nadira masih duduk di ruang kerja saat ia masuk. Tanpa menatap lama, Arga berkata, "Aku ada urusan lagi besok pagi." Nadira mengangguk. "Dengan Laras?" tanya Nadira pelan, tanpa emosi. Arga berhenti di tengah langkah. Hanya sebentar. Lalu ia menjawab ringan. "Iya. Ada beberapa hal yang harus dibahas." Dan setelah itu ia masuk kamar. Nadira tetap duduk di kursinya lama setelah itu. Tidak ada reaksi besar. Tidak ada kata-kata tambahan. Hanya kesunyian yang semakin jelas bentuknya. Karena malam itu, Nadira akhirnya menyadari sesuatu yang tidak bisa lagi ia tolak. Rumah ini masih miliknya secara fisik. Tapi secara rasa, ia sudah mulai menjadi tempat yang asing baginya sendiri. Percakapan rahasia. Malam itu, hujan turun pelan di luar jendela gedung kantor yang sudah hampir sepi. Lampu-lampu lantai eksekutif hanya menyisakan beberapa titik cahaya. Suasana kantor yang biasanya sibuk kini berubah menjadi sunyi yang terasa lebih tajam dari biasanya. Nadira seharusnya sudah pulang. Tapi satu laporan penting membuatnya kembali ke kantor lebih lama dari rencana.
Ia tidak berniat mencari siapapun. Tidak berniat mendengar apapun. Namun langkahnya berhenti di depan pintu ruang rapat kecil di ujung koridor. Pintu itu sedikit terbuka. Dan suara di dalamnya membuatnya tidak langsung melangkah pergi. Di dalam ruangan itu, Arga sedang berdiri. Tangannya memegang ponsel, suaranya rendah namun jelas. Dan di ujung telepon, terdengar suara Laras. Nadira tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri diam. Mendengar. Jangan khawatir. Suara Arga terdengar tenang, tapi ada ketegasan yang berbeda dari biasanya. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Ada jeda. Lalu Arga melanjutkan, lebih pelan, tapi lebih dingin. Setelah perusahaan ini jadi milikku, aku akan menceraikan wanita bodoh itu. Kalimat itu tidak berteriak, tidak meledak. Justru karena itulah, ia terasa lebih tajam. Seperti sesuatu yang sengaja diucapkan dengan kesadaran penuh. Nadira tidak bergerak. Tidak ada ekspresi yang langsung terlihat di wajahnya. Tangannya yang memegang dokumen tetap stabil. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang berhenti sejenak. Bukan karena tidak percaya. Tapi karena akhirnya, semua potongan kecil yang selama ini ia lihat mulai membentuk satu gambar yang tidak bisa lagi diabaikan. Di dalam ruangan, Arga masih berbicara. Laras, fokus saja pada bagianmu. Jangan ada kesalahan di fase ini. Suara Laras terdengar samar dari ponsel. Nadira tidak mendengar semuanya. Tidak perlu. Karena satu kalimat tadi sudah cukup. Nadira perlahan mundur satu langkah. Satu langkah kecil. Tanpa suara. Tanpa emosi yang terlihat. Lalu ia berbalik. Dan berjalan pergi dari pintu itu seperti tidak pernah berdiri di sana. Di lorong kantor yang dingin, langkahnya terdengar pelan namun pasti. Tidak cepat. Tidak panik. Hanya teratur. Seolah ia sedang menata sesuatu di dalam pikirannya, bukan melarikan diri dari kenyataan. Sementara di dalam ruang rapat, Arga masih berbicara dengan Laras tanpa tahu bahwa ada seseorang yang baru saja mendengar seluruh isi niatnya. Dan malam itu, sesuatu yang selama ini hanya berupa kecurigaan, berubah menjadi kepastian yang dingin. Nadira tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Karena sekarang ia sudah mendengar sendiri jawabannya. Dan di balik kesunyian langkahnya pulang malam itu, satu keputusan mulai terbentuk. Ini bukan lagi tentang mempertahankan perasaan. Tapi tentang mengembalikan sesuatu yang sedang direbut secara diam-diam. Diam yang berarti perang. Pagi setelah malam itu, Nadira tetap datang ke kantor seperti biasa. Tidak ada perubahan pada penampilannya. Rambutnya tetap rapi. Langkahnya tetap tenang. Wajahnya tetap sulit dibaca. Seolah tidak ada apapun yang terjadi di balik hidupnya. Di ruang kerja, Dimas sudah menunggu dengan beberapa berkas baru. Semalam aku cek ulang semua jalur komunikasi dan transaksi. Katanya hati-hati. Nadira duduk tanpa terburu-buru. Dan, tanyanya singkat. Dimas meletakkan satu map di meja. Ada pola yang lebih jelas sekarang. Nadira membuka map itu. Matanya bergerak pelan dari satu halaman ke halaman lain. Data transaksi. Catatan akses sistem. Pergerakan dana yang semakin rapi, semakin tersembunyi, tapi juga semakin berani. Semua mengarah pada satu pola yang sama. Arga. Namun Nadira tidak menunjukkan reaksi emosional. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang semakin dalam. Aku ingin semua ini dikumpulkan dengan rapi, kata Nadira akhirnya. Dimas mengangguk cepat. Untuk laporan internal. Nadira menatapnya sebentar. Untuk semuanya, jawabnya pelan. Ruangan itu hening sesaat. Dimas memahami maksud kalimat itu, tapi ia tidak mengucapkannya kembali. Ia hanya mengangguk. Hari-hari berikutnya, Nadira berubah, tapi bukan dengan cara yang terlihat. Ia tidak menegur Arga. Ia tidak memperdebatkan apapun. Ia tidak mengungkit percakapan yang ia dengar malam itu. Bahkan saat Arga berbicara dengan nada santai di rumah, Nadira tetap menjawab dengan singkat, seolah semuanya masih normal. Kerjaan lagi banyak? Tanya Arga suatu malam. Ya, jawab Nadira. Hanya itu. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak. Nadira mulai meminta laporan detail dari Dimas setiap hari. Ia menelusuri ulang semua akses sistem perusahaan.
Ia meminta audit internal dilakukan tanpa nama yang mencolok. Ia mengumpulkan semua jejak yang selama ini tersebar kecil-kecil, seperti potongan kaca yang mulai disusun menjadi bentuk utuh. Dan tidak ada satupun dari itu yang diketahui Arga. Di sisi lain, Arga tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih tersenyum di depan staf. Masih berbicara soal strategi perusahaan. Masih datang dan pergi tanpa rasa curiga. Bahkan ia mulai semakin percaya diri. Seolah semua rencananya berjalan sesuai arah yang ia inginkan. Laras pun masih muncul di lingkaran itu. Beberapa pesan singkat masih berpindah antara ia dan Arga. Langkah terakhir hampir selesai. Tulis Arga suatu malam. Laras hanya membalas singkat. Jangan sampai ada celah. Namun yang tidak mereka ketahui, celah itu sudah berubah bentuk. Bukan lagi di sisi mereka, tapi di sisi yang selama ini mereka anggap diam. Suatu malam, Dimas menyerahkan satu folder tambahan kepada Nadira. Ini semua yang sudah kita kumpulkan, katanya. Nadira membuka ikatannya perlahan. Tumpukan bukti itu tidak besar, tapi cukup. Cukup untuk membuat satu kesimpulan tanpa perlu kata-kata tambahan. Nadira menutup folder itu kembali. Tangannya tenang. Matanya dingin. Jangan hentikan prosesnya, katanya. Dimas ragu. Kamu tidak mau konfrontasi dulu? Nadira menggeleng pelan. Belum. Satu kata itu terdengar ringan. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang jauh lebih berat. Malam itu, saat Nadira pulang ke rumah, Arga sudah lebih dulu ada di sana. Ia menyapa seperti biasa. Nadira. Nadira menjawab singkat. Ya. Tidak ada yang berubah di permukaan. Namun di dalam dirinya, semua sudah berubah. Karena diam yang ia pilih bukan lagi ketidaktahuan, tapi strategi. Dan perang yang sebenarnya belum dimulai itu. Sudah diam-diam ia persiapkan dalam setiap ketenangan yang ia tunjukkan. Pengacara datang. Pagi itu, hujan baru saja berhenti ketika Nadira tiba di sebuah gedung kantor hukum di pusat kota. Tidak ada pengawalan khusus. Tidak ada pengumuman besar. Ia datang sendirian. Seperti seseorang yang tidak ingin menarik perhatian, tetapi sudah mengambil keputusan yang tidak bisa ditunda lagi. Di lantai atas gedung itu, seorang pria sudah menunggu. Rendra. Pengacara yang sudah bekerja dengan Nadira sejak lama, bukan hanya dalam urusan bisnis, tapi juga dalam dokumen-dokumen paling sensitif yang pernah ia tangani. Begitu Nadira masuk, Rendra langsung berdiri. Sudah lama kamu tidak datang dengan wajah seperti ini, katanya pelan. Nadira tidak langsung duduk. Wajah seperti apa? Tanyanya. Rendra menatapnya sebentar. Wajah seseorang yang sudah berhenti ragu. Nadira akhirnya duduk di kursi di seberang meja kaca. Ia meletakkan sebuah folder di depan Rendra. Aku butuh kamu mulai menyiapkan sesuatu, katanya tenang. Rendra tidak langsung membuka folder itu. Ia menatap Nadira lebih dulu. Ini tentang Arga. Nama itu tidak dihindari. Tidak diputar halus. Langsung disebut. Nadira mengangguk. Ya. Rendra membuka folder itu perlahan. Di dalamnya ada rangkuman data yang sudah dikumpulkan Dimas. Transaksi mencurigakan, akses sistem, aliran dana, dan pola pergerakan yang semakin jelas. Semakin lama Rendra membaca, ekspresinya semakin serius. Ini bukan sekadar konflik rumah tangga, katanya akhirnya. Nadira menatapnya. Bukan, jawabnya singkat. Rendra menutup folder itu. Ada unsur penyalahgunaan akses dan potensi pelanggaran finansial. Kalau ini benar, kasusnya bisa berkembang jauh lebih besar. Nadira tidak terlihat terkejut. Ia sudah tahu arah itu sejak awal. Aku tidak mau ini berantakan, kata Nadira. Rendra mengangguk pelan. Kalau kamu masuk jalur hukum, kita harus sangat rapi. Tidak boleh ada celah. Aku tidak akan memberi celah, jawab Nadira. Kalimat itu tidak keras, tidak emosional, tapi sangat pasti. Rendra bersandar di kursinya. Jadi kamu benar-benar ingin melanjutkan ini sampai akhir. Nadira terdiam beberapa detik. Bukan karena ragu, tapi karena mengukur sesuatu di dalam pikirannya. Lalu ia menjawab. Bukan melanjutkan. Ia menatap lurus ke depan. Menghentikan. Rendra mengangguk pelan, lalu mulai mencatat beberapa hal.
Kita mulai dari pembekuan akses terbatas dulu. Lalu audit resmi internal. Setelah itu, kita siapkan dasar hukum untuk tindakan lebih besar. Nadira mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata dicatat dalam kepalanya dengan jelas. Di luar gedung, kota tetap bergerak seperti biasa. Orang-orang tetap sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Tanpa tahu bahwa di lantai atas gedung itu, sebuah keputusan besar baru saja mulai bergerak. Sebelum Nadira pergi, Rendra memanggilnya sekali lagi. Nadira. Ia berhenti di pintu. Ini tidak akan sederhana. Kalau sudah dimulai, semua sisi akan terbuka. Nadira menoleh sedikit. Aku tidak mencari sederhana, katanya. Lalu ia melangkah pergi. Malamnya, di rumah, Arga sedang duduk di ruang kerja. Laras mengirim pesan singkat di ponselnya. Semua sudah hampir siap. Arga tersenyum kecil. Tidak lama lagi, gumamnya. Namun di luar sana, tanpa mereka sadari, langkah yang jauh lebih terstruktur sudah mulai disiapkan oleh seseorang yang selama ini mereka anggap hanya diam. Dan pengacara itu baru saja datang. Bukan untuk memperingatkan, tapi untuk memulai. Rencana terbalik. Ruang kerja Rendra malam itu tidak lagi sepi seperti biasanya. Lampu meja menyala terang, dokumen berserakan di atas meja kaca, dan layar laptop menampilkan struktur kepemilikan perusahaan yang sedang menjadi pusat konflik. Di tengah semua itu, Rendra terlihat semakin fokus. Tangannya bergerak cepat, membuka satu file demi satu file, membandingkan dokumen lama dan data terbaru. Beberapa hari setelah Nadira menyerahkan seluruh bukti awal, Rendra mulai melakukan penelusuran lebih dalam. Bukan hanya soal transaksi. Bukan hanya soal akses sistem, tapi soal satu hal yang paling menentukan segalanya. Kepemilikan saham. Nadira, suara Rendra terdengar melalui telepon malam itu. Aku sudah menemukan sesuatu. Nadira yang sedang berada di ruang kerja rumahnya langsung duduk tegak. Apa itu? Tanyanya. Ada jeda singkat sebelum Rendra menjawab. Selama ini Arga bergerak seolah-olah dia punya kontrol penuh. Nadira tidak memotong. Tapi secara hukum, sebagian besar saham utama masih atas nama kamu. Ruangan itu terasa hening. Bukan hening karena kosong. Tapi karena satu informasi sedang mengubah arah seluruh permainan. Nadira menatap ke depan tanpa bergerak. Jelaskan, katanya pelan. Di sisi lain, Rendra membuka satu dokumen inti. Struktur awal perusahaan ini dibuat atas nama kamu sebagai pemegang saham mayoritas. Arga memang punya posisi eksekutif tinggi, tapi tidak pernah ada pengalihan penuh yang sah untuk kontrol utama. Ia melanjutkan, lebih tegas. Artinya, secara hukum, dia tidak berada di posisi yang dia kira dia miliki. Nadira terdiam lama. Bukan karena terkejut, tapi karena semua potongan mulai menyatu dengan cara yang lebih jelas dari sebelumnya. Arga tidak hanya mengambil langkah di belakang layar. Ia sedang bergerak dengan asumsi yang salah. Apa dia tahu ini? Tanya Nadira akhirnya. Rendra menggeleng meski Nadira tidak bisa melihatnya. Kalau dia tahu detailnya, dia tidak akan bertindak sejauh ini. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, situasi yang selama ini terasa seperti Nadira berada di posisi bertahan. Bergeser tanpa suara. Rendra menutup laptopnya perlahan. Kita bisa gunakan ini sebagai dasar hukum yang kuat, katanya. Kalau kamu mau, kita bisa mulai pembekuan akses eksekutifnya sebelum dia sadar posisi sebenarnya. Nadira tidak langsung menjawab. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Di luar sana, lampu kota tetap bergerak seperti biasa. Namun di dalam pikirannya, sesuatu sedang berubah bentuk. Selama ini Arga bergerak seolah-olah sedang naik ke puncak kekuasaan. Membangun kontrol, mengambil akses, menyusun rencana. Namun sekarang, Nadira tahu satu hal yang tidak diketahui Arga. Dia sedang bermain di papan yang salah sejak awal. Aku tidak mau langsung menghentikannya, kata Nadira akhirnya. Rendra mengernyit. Kenapa? Nadira menatap ke depan, suaranya tenang. Karena dia masih berpikir dia menang. Di ujung telepon, Rendra terdiam. Ia mengerti arah kalimat itu. Ini bukan lagi tentang membela diri. Ini tentang membiarkan lawan melangkah, sampai tidak ada jalan kembali.
Malam itu, di rumah lain, Arga sedang tersenyum kecil melihat rencana yang ia anggap sudah hampir selesai. Sementara Laras berdiri di sampingnya, menatap layar penuh data perusahaan. Kalau ini berhasil, kata Laras pelan, kita benar-benar akan menguasai semuanya. Arga mengangguk. Sudah hampir. Tapi di sisi lain kota, Nadira baru saja mengetahui sesuatu yang mengubah seluruh peta permainan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rencana itu bukan lagi milik Arga. Rang Dokun. Pagi itu, kantor pusat perusahaan tampak seperti biasa. Staf datang dan pergi. Rapat berjalan sesuai jadwal. Telepon berdering tanpa henti. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik rutinitas itu, sesuatu sedang bergerak diam-diam, lebih rapi, lebih terstruktur, dan jauh lebih berbahaya daripada konflik yang terlihat di permukaan. Di ruang kerja Nadira, pintu tertutup rapat. Dimas duduk di depan meja bersama dua orang tambahan yang baru saja diperkenalkan secara singkat oleh Nadira. Audit internal ini tidak boleh bocor, kata Nadira dengan suara tenang. Salah satu auditor mengangguk. Kami paham, Bu. Rendra yang ikut hadir hari itu menambahkan, semua hasil harus terdokumentasi dengan chain of custody yang jelas. Tidak ada satupun data yang boleh berubah tanpa jejak. Nadira tidak berbicara banyak. Ia hanya mengamati. Mengamati cara mereka bekerja. Mengamati cara mereka membuka sistem. Mengamati cara setiap data mulai dipetakan satu persatu. Di luar ruang itu, Arga sedang berada di lantai bawah. Ia sedang berbicara dengan beberapa kepala divisi. Senyumnya seperti biasa. Suara tenangnya tidak berubah. Ia tetap menjadi sosok yang terlihat memegang kendali. Namun ia tidak tahu bahwa kendali itu sedang diuji dari dalam. Semua akses keuangan kita sudah kita mirror secara aman, kata Dimas pelan kepada Nadira setelah beberapa jam berjalan. Ada anomali yang kami temukan di beberapa transaksi lama. Polanya semakin jelas. Nadira menatap layar monitor di depannya. Baris demi baris data mulai membentuk sesuatu yang tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Apakah ini cukup untuk tindakan hukum? Tanya Nadira. Rendra mengangguk pelan. Ini sudah lebih dari cukup untuk membuka audit resmi eksternal kalau diperlukan. Tapi kalau kita lakukan sekarang, Arga akan tahu kita bergerak. Nadira diam sejenak. Biarkan dia tidak tahu, katanya akhirnya. Sementara itu, di sisi lain gedung, Arga menerima laporan dari tim internalnya. Tidak ada masalah besar sejauh ini, kata salah satu stafnya. Arga mengangguk santai. Bagus. Pastikan semua tetap stabil. Ia menutup laporan itu tanpa curiga. Senyumnya kembali muncul kecil. Seolah semuanya masih berada di jalur yang ia rencanakan. Namun di lantai atas, Nadira sedang melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar laporan. Ia melihat pola. Ia melihat celah. Ia melihat jejak yang ditinggalkan tanpa sadar. Dan setiap halaman yang dibuka oleh tim audit membuat posisi Arga sedikit demi sedikit mulai terbaca ulang. Hari berganti menjadi malam. Tim audit masih bekerja. Dokumen demi dokumen diperiksa. Data demi data dicocokkan. Tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada yang emosional. Hanya presisi. Hanya ketelitian. Hanya satu tujuan. Dimas mendekati Nadira di akhir hari. Ini baru awal, katanya pelan. Tapi kita sudah menemukan cukup untuk menahan langkahnya kalau perlu. Nadira menatap hasil audit yang mulai menumpuk di meja. Lalu ia berkata pelan, jangan hentikan. Dimas menoleh. Kita lanjutkan semua? Nadira mengangguk. Perang ini tidak boleh setengah. Malam itu, saat kantor mulai kosong, hanya satu lantai yang masih menyala. Lantai tempat dokumen-dokumen itu sedang disusun ulang menjadi senjata hukum yang sah. Dan tanpa diketahui Arga, perang yang sebenarnya tidak terjadi di ruang rapat. Tidak di meja makan. Tapi di antara lembaran-lembaran dokumen yang perlahan mengubah seluruh kekuasaan yang ia kira miliknya. Topeng Arga retak. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Tidak ada momen dramatis. Tidak ada ledakan emosi. Hanya perubahan kecil yang nyaris tidak terlihat. Kecuali bagi orang yang cukup dekat untuk menyadarinya. Dan Dimas adalah salah satunya. Sejak audit internal berjalan lebih dalam, Dimas mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak ia perhatikan.
Bukan hanya angka. Bukan hanya transaksi. Tapi pola keputusan Arga. Cara ia menghindari jejak. Cara ia mengarahkan staf tertentu tanpa prosedur resmi. Cara ia berbicara seolah semua hal sudah, seharusnya, terjadi sesuai kehendaknya. Suatu siang, Arga memanggil Dimas ke ruangannya. Laporan terakhir divisi keuangan sudah kamu lihat? Tanya Arga santai. Dimas mengangguk. Sudah? Pak. Arga tersenyum kecil. Bagus. Kita harus pastikan tidak ada hambatan dalam ekspansi berikutnya. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Seolah tidak ada apapun yang sedang bergerak di belakang layar. Namun Dimas tidak lagi menjawab seperti dulu. Ia hanya mengangguk singkat. Tidak ada tambahan komentar. Tidak ada antusiasme seperti sebelumnya. Arga memperhatikan itu sekilas. Terlalu banyak kerjaan? Tanya Arga. Biasa saja, jawab Dimas datar. Di luar ruangan, Dimas berdiri lebih lama dari biasanya. Ia memandang kaca gedung di depannya, melihat pantulan dirinya sendiri. Lalu ia mengingat sesuatu yang baru saja ia temukan dalam audit. Satu rangkaian transaksi yang tidak masuk akal. Satu pola akses sistem yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dan satu nama yang selalu muncul di pusat semuanya. Arga. Sore itu, Dimas tidak langsung kembali ke ruang Arga seperti biasanya. Ia justru berjalan ke lantai atas. Ke ruang Nadira. Langkahnya lebih pelan. Lebih berhati-hati. Seolah setiap langkah bisa mengubah sesuatu yang sudah tidak bisa kembali seperti semula. Saat masuk, Nadira sudah menunggunya. Ada apa? Tanya Nadira tanpa basa-basi. Dimas menutup pintu di belakangnya. Lalu ia mengeluarkan satu folder kecil. Aku perlu kamu lihat ini. Nadira membuka folder itu. Matanya bergerak cepat. Tapi wajahnya tetap tenang. Ini berasal dari akses yang sama dengan sebelumnya, kata Dimas pelan. Tapi ada tambahan pola baru. Nadira membaca lebih dalam. Semakin lama, keheningan di ruangan itu terasa semakin berat. Ini sudah melewati batas internal, kata Dimas akhirnya. Nadira menutup folder itu perlahan. Dan kamu baru menyadarinya sekarang? Tanyanya tenang. Dimas menunduk sedikit. Aku butuh waktu untuk memastikan. Nadira tidak marah. Tidak ada ekspresi keras. Hanya ketenangan yang semakin dingin. Bagus, katanya akhirnya. Sekarang kamu sudah yakin. Dimas mengangguk kecil. Namun ada sesuatu yang berbeda di dirinya. Sesuatu yang tidak lagi sama seperti dulu ketika ia masih bekerja dengan Arga tanpa pertanyaan. Di lantai bawah, Arga masih menjalani harinya seperti biasa. Ia tertawa kecil dengan beberapa staf. Ia menandatangani dokumen. Ia berbicara tentang masa depan perusahaan dengan keyakinan penuh. Topengnya masih utuh di depan banyak orang. Namun yang tidak ia sadari, satu orang yang selama ini berada di dekatnya sudah tidak lagi berdiri di sisinya. Dimas tidak lagi membela. Tidak lagi menutup mata. Tidak lagi percaya tanpa ragu. Dan di ruang atas gedung itu, Nadira perlahan menutup semua laporan di depannya. Tangannya tenang. Matanya tajam. Karena ia tahu satu hal yang semakin jelas setiap hari. Topeng tidak pernah runtuh sekaligus. Ia retak sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan apapun di baliknya. Laras mulai panik. Laras selalu mengira dirinya sedang melangkah naik. Setiap pesan dari Arga, setiap janji manis, setiap pertemuan rahasia di restoran mahal, semuanya ia anggap sebagai bukti bahwa ia semakin dekat dengan kehidupan yang selama ini ia inginkan. Namun hari itu, sesuatu berubah. Bukan karena Arga berkata jujur, tapi karena Arga mulai tidak berkata apa-apa. Pesan Laras sudah dikirim sejak pagi. Tidak dibaca. Tidak dibalas. Biasanya Arga akan merespons dalam hitungan menit, bahkan ketika sedang sibuk. Kali ini tidak. Laras mencoba lagi. Kamu di mana? Kita jadi ketemu hari ini. Tetap tidak ada jawaban. Ia duduk di kamar apartemennya, gelisah. Telepon di tangannya terus ia lihat. Layar yang tidak berubah menjadi tanda centang biru membuat dadanya sesak tanpa alasan yang jelas. Aneh, gumamnya. Sore hari, akhirnya Arga membalas singkat. Sibuk. Jangan ganggu dulu. Hanya itu. Tidak ada panggilan sayang.
Tidak ada rencana pertemuan. Tidak ada janji seperti biasanya. Laras menatap layar itu lama. Sesuatu di dalam dirinya mulai tidak nyaman. Ia mengenal Arga cukup lama untuk tahu satu hal. Arga tidak pernah benar-benar menghilang tanpa alasan. Jika ia menjauh, biasanya ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Malamnya, Laras nekat datang ke kantor. Ia tidak peduli jam kerja sudah selesai. Ia tahu akses beberapa staf masih bisa ia gunakan untuk masuk ke lantai tertentu. Dan benar saja, ia melihat Arga masih berada di gedung. Tapi bukan sendirian. Dari kejauhan, Laras melihat Arga berdiri di dekat ruang rapat kaca. Ia sedang berbicara dengan seseorang. Bukan Nadira. Bukan staf biasa. Tapi suasana itu berbeda. Lebih formal. Lebih tegang. Lebih dingin. Laras tidak bisa mendengar jelas, tapi ia bisa melihat ekspresi Arga. Tidak ada senyum santai seperti dulu. Tidak ada tatapan lembut padanya. Yang ada hanya wajah yang penuh perhitungan. Dan itu membuat Laras berhenti melangkah. Di saat itu juga, ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ingin ia akui. Ia bukan satu-satunya wanita dalam permainan ini. Tapi mungkin juga bukan pemain utama. Ia menunggu Arga keluar. Begitu pintu terbuka, Laras langsung mendekat. Arga, panggilnya cepat. Arga menoleh sekilas. Laras, kamu ngapain di sini? Nada suaranya datar. Bukan kaget. Bukan marah. Hanya dingin. Kenapa kamu tidak balas chat aku? Tanya Laras cepat. Arga menghela napas pelan. Aku lagi banyak urusan. Urusan atau Nadira? Tanya Laras tiba-tiba. Tanpa berpikir. Ada jeda singkat. Terlalu singkat untuk disebut kebetulan. Arga menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, Laras tidak melihat ketenangan palsu yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Yang ia lihat sekarang adalah sesuatu yang lebih berbahaya. Pengendalian. Jangan bahas dia di sini, kata Arga pelan. Laras menegang. Jadi benar, kamu masih. Laras, potong Arga. Suaranya lebih tegas. Bukan marah, tapi peringatan. Dan saat itu Laras mengerti. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perubahan sikap itu. Arga tidak sedang menjauh karena sibuk. Arga sedang mengatur ulang semuanya. Dan dalam rencana itu, Laras mulai tidak lagi berada di posisi yang ia bayangkan. Saat Arga pergi meninggalkannya di koridor gedung, Laras berdiri diam. Tangannya gemetar pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa takut. Bukan kehilangan Arga, tapi menyadari bahwa selama ini ia mungkin hanya alat. Dan alat. Tidak pernah dijanjikan masa depan. Nadira berubah. Perubahan Nadira tidak terjadi dalam satu malam. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada teriakan. Tidak ada pengumuman besar yang mengubah segalanya secara instan. Yang ada hanyalah keputusan-keputusan kecil yang dibuat dengan ketenangan yang semakin tajam. Dan setiap keputusan itu, menggeser kekuasaan sedikit demi sedikit. Pagi itu, Nadira tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Tanpa ditemani siapapun. Tanpa ekspresi yang bisa dibaca. Ia langsung menuju ruang direksi, tempat yang selama ini lebih sering ia biarkan diisi oleh orang lain. Hari ini berbeda. Hari ini ia duduk di kursi utama. Beberapa staf yang masuk ke ruang rapat terdiam sesaat. Bukan karena ia tidak berhak, tapi karena kebiasaan. Selama ini Nadira lebih sering mengamati daripada memimpin langsung. Namun kali ini, tatapannya membuat ruangan itu terasa berbeda. Lebih tegas. Lebih berat. Lebih final. Mulai hari ini, kata Nadira akhirnya, semua laporan keuangan harian harus masuk langsung ke saya dan Rendra. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada diskusi berlebihan. Hanya perintah. Salah satu kepala divisi mencoba berbicara. Bu, biasanya laporan itu lewat Pak Arga dulu. Tidak lagi, potong Nadira cepat. Suaranya tidak tinggi. Tapi cukup untuk membuat ruangan diam. Di lantai lain, Arga baru saja tiba di kantor. Ia masih membawa keyakinan bahwa semuanya berjalan seperti biasa. Namun saat melihat beberapa staf terlihat lebih tenang dari biasanya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan masalah besar, tapi cukup untuk membuatnya memperhatikan.
Arga masuk ke ruangannya dan langsung menerima laporan singkat dari sekretarisnya. Pak, ada perubahan alur laporan keuangan. Sekarang langsung ke Bu Nadira. Arga berhenti sejenak. Siapa yang mengizinkan? Tanyanya datar. Sepertinya instruksi langsung dari beliau. Arga tersenyum kecil. Tapi bukan senyum hangat. Lebih seperti seseorang yang sedang menilai ancaman. Menarik, gumamnya pelan. Sementara itu, di ruang lain, Nadira sedang berdiskusi dengan Rendra dan Dimas. Di meja mereka terbuka struktur kepemilikan perusahaan, alur dana, dan akses sistem internal. Semua ditata ulang. Bukan untuk mencari tahu lagi, tapi untuk mulai mengendalikan. Arga masih punya pengaruh di beberapa divisi, kata Rendra. Nadira mengangguk. Kita tidak rebut semuanya sekaligus. Ia berhenti sejenak. Kita ambil yang paling penting dulu. Dimas memperhatikan Nadira lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah dari cara ia berbicara. Bukan lagi reaksi seorang korban yang bersiap bertahan. Tapi strategi seorang pemimpin yang sedang menyusun dominasi. Siang itu, Nadira memanggil beberapa kepala divisi satu persatu. Bukan untuk bertanya, tapi untuk memberi arah baru. Setiap pertemuan berlangsung singkat. Setiap instruksi jelas. Setiap keputusan tidak bisa ditawar. Perlahan, sesuatu yang sebelumnya berada di bawah bayangan Arga mulai berpindah arah. Bukan dengan konflik terbuka, tapi dengan perubahan alur yang rapi. Seperti arus yang diam-diam mengubah arah sungai tanpa terlihat dari permukaan. Sore hari, Arga akhirnya berdiri di balik kaca ruangannya, memandang lantai kantor di bawah. Ia melihat aktivitas yang sama. Tapi nuansanya berbeda. Orang-orang tidak lagi langsung menoleh padanya. Tidak lagi menunggu instruksinya. Ada pusat baru yang mulai terbentuk. Dan ia tahu itu bukan kebetulan. Di lantai atas, Nadira menutup folder terakhir hari itu. Tangannya tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan. Karena ini belum kemenangan. Ini baru awal pengambil alihan. Ia berdiri dan berkata pelan pada Rendra. Sekarang mereka sudah mulai mengikuti arah baru. Rendra menatapnya. Dan Arga? Nadira berhenti sejenak. Lalu menjawab singkat. Dia baru sadar, kalau pusatnya sudah bergeser. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi terlihat sebagai istri yang diam. Tapi sebagai seseorang yang perlahan mengambil kembali seluruh kendali yang dulu pernah dianggap bukan miliknya. Rapat darurat. Pagi itu, undangan rapat dikirim tanpa nama Arga di dalam daftar penerima utama. Hanya itu saja sudah cukup membuat beberapa direktur saling bertukar pandang. Sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi, kini terjadi begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa permintaan izin, tanpa kompromi. Dan nama yang biasanya selalu ada di kursi kepala, tidak disebut sama sekali. Ruang rapat utama perusahaan terasa lebih dingin dari biasanya. Nadira sudah duduk di ujung meja panjang ketika para direksi mulai masuk satu persatu. Rendra duduk di sebelahnya. Dimas berada sedikit di belakang, membawa berkas-berkas yang terlihat lebih tebal dari biasanya. Tidak ada Arga. Dan keheningan itu justru terasa seperti pernyataan pertama yang tidak diucapkan. Beberapa direktur saling berbisik pelan. Ini rapat apa sebenarnya? Kenapa Pak Arga tidak diundang? Apakah ini resmi? Namun semua suara itu perlahan hilang ketika Nadira membuka map di depannya. Satu gerakan kecil yang langsung mengunci perhatian seluruh ruangan. Rapat ini bersifat darurat, kata Nadira akhirnya. Suaranya tenang, tidak tinggi, tidak emosional. Tapi cukup untuk membuat semua orang berhenti berbicara. Ia melanjutkan tanpa menunggu respons. Ada beberapa ketidaksesuaian dalam alur pengelolaan perusahaan yang tidak lagi bisa dibiarkan berjalan. Tidak ada penjelasan berlebihan. Tidak ada drama. Hanya fakta yang disusun dengan rapi. Rendra mulai menampilkan dokumen di layar. Grafik alur dana. Struktur akses sistem. Dan rangkaian transaksi yang selama ini tersembunyi di balik lapisan administrasi. Satu persatu terbuka di depan semua direktur. Suasana ruangan mulai berubah. Bukan lagi sekadar rapat. Tapi pemeriksaan terbuka yang tidak bisa dihindari. Salah satu direktur akhirnya angkat suara. Bu Nadira, apakah ini berarti ada penyimpangan internal?
Nadira menatapnya langsung. Ini berarti kita perlu mengembalikan kontrol ke struktur yang sah dan transparan. Jawabannya tidak menuduh, tapi tidak memberi ruang untuk bantahan. Dimas kemudian berdiri dan menambahkan penjelasan teknis. Beberapa akses sistem telah digunakan di luar prosedur otorisasi standar. Ini sudah kami verifikasi secara independen. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung terdiam lebih lama. Di tengah penjelasan itu, pintu ruang rapat terbuka. Arga masuk. Tidak tergesa. Tidak panik. Hanya langkah yang tenang seperti biasa. Namun semua mata langsung tertuju padanya. Arga melihat ke arah Nadira. Lalu ke layar yang masih menampilkan data. Lalu ke para direktur yang duduk tanpa ekspresi jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung berbicara. Ia hanya duduk. Nadira tidak mempersilakan ia mengambil alih. Tidak juga menegurnya. Ia hanya melanjutkan rapat. Seolah kehadiran Arga tidak mengubah struktur yang sudah berjalan. Mulai hari ini, kata Nadira, seluruh pengambilan keputusan finansial strategis akan melalui persetujuan bersama direksi tanpa pengecualian. Sebuah jeda. Lalu ia menambahkan, termasuk keputusan yang sebelumnya terpusat pada satu pihak. Arga akhirnya tersenyum kecil. Bukan senyum hangat. Lebih seperti seseorang yang baru menyadari permainan sedang berubah aturan di tengah jalan. Menarik, katanya pelan. Namun Nadira tidak menanggapi itu. Ia menutup map di depannya. Suara kecil itu terdengar lebih keras dari kata-kata Arga. Rapat ini selesai, kata Nadira. Semua orang diam. Tidak ada yang langsung berdiri. Seolah mereka masih menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Tapi tidak ada. Nadira berdiri pertama kali. Rendra mengikuti. Dimas menyusul. Dan satu persatu, para direksi mulai keluar ruangan dengan pikiran yang tidak lagi sama seperti saat mereka masuk. Arga tetap duduk di tempatnya untuk beberapa detik. Memandang kursi di ujung meja. Tempat yang biasanya ia duduki. Tempat yang hari ini tidak lagi menunggunya. Dan saat ruangan itu akhirnya kosong. Arga mengerti satu hal yang tidak perlu dijelaskan siapapun. Rapat itu bukan sekadar darurat. Itu adalah pernyataan. Bahwa kendali yang dulu ia anggap aman, kini sudah mulai berpindah tangan. Arga kehilangan kendali. Pagi itu, Arga tidak langsung menyadari ada yang berubah. Semua tampak seperti biasa. Gedung perusahaan tetap berdiri megah. Staf tetap berlalu lalang. Laporan tetap masuk di meja digitalnya. Namun satu hal kecil membuat semuanya terasa berbeda. Beberapa aksesnya tidak lagi merespons seperti biasanya. Arga duduk di ruangannya, membuka dashboard keuangan perusahaan. Ia mengetik cepat, mengakses sistem seperti yang selalu ia lakukan. Namun layar berhenti sejenak, lalu muncul notifikasi akses terbatas. Ia mengerutkan kening. Mencoba lagi. Hasilnya sama. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia membuka sistem lain. Akun operasional. Akun persetujuan transaksi. Akun laporan internal. Satu persatu. Terkunci. Arga menekan tombol intercom. Kenapa akses saya dibatasi? Tanyanya pada sekretarisnya. Di ujung sana, suara ragu terdengar. Maaf, Pak. Ada perubahan sistem otorisasi dari manajemen atas. Manajemen atas siapa? Suara Arga mulai menegang. Ada jeda. Bu Nadira. Nama itu tidak membuat Arga terkejut. Tapi membuatnya berhenti sepenuhnya. Bukan karena ia tidak menduga. Tapi karena ia tidak menyangka semuanya bergerak secepat ini. Di lantai lain, Nadira sedang duduk bersama Rendra. Laporan akses sistem ditampilkan di layar besar di depan mereka. Beberapa akun yang sebelumnya memiliki otoritas tinggi kini sudah dipindahkan ke mode terbatas. Termasuk milik Arga. Dia sudah sadar, kata Rendra. Nadira mengangguk pelan. Bagus. Berarti sistemnya bekerja. Dimas berdiri di samping, memperhatikan grafik pergerakan akses yang terus berubah. Beberapa divisi mulai mengikuti pola baru, katanya. Tapi Arga masih punya pengaruh di lapisan lama. Nadira menatap layar tanpa emosi. Kita tidak butuh semua sekaligus. Di ruangannya, Arga mulai bergerak lebih cepat. Ia mencoba menghubungi beberapa kepala divisi. Satu persatu. Namun respons mereka berbeda dari biasanya. Lebih lambat.
Lebih hati-hati. Beberapa bahkan tidak menjawab langsung. Sesuatu yang dulu mudah ia kendalikan mulai terasa menjauh. Arga berdiri dan keluar dari ruangannya. Langkahnya cepat. Tujuannya jelas, ruang direksi. Namun di tengah jalan, ia bertemu salah satu staf senior. Pak, ada beberapa perubahan prosedur. Semua persetujuan sekarang harus melalui Bu Nadira. Arga menatapnya tajam. Kapan? Sejak pagi ini, Pak. Arga tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan langkahnya. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai retak bukan karena marah, melainkan karena kehilangan pegangan yang selama ini ia anggap pasti. Di ruang direksi, Nadira baru saja selesai menerima laporan terakhir. Semua berjalan sesuai rencana. Perlahan, terukur, tanpa kegaduhan. Rendra menatapnya. Dia akan datang. Nadira mengangguk. Aku tahu. Dan saat itu, tidak ada ketegangan berlebihan di wajah Nadira. Hanya ketenangan seseorang yang sudah berhenti bereaksi dan mulai mengatur arah semuanya. Sementara itu, Arga berhenti di depan pintu ruang direksi. Tangannya ragu sesaat. Untuk pertama kalinya, ia tidak masuk sebagai orang yang memegang kendali, tapi sebagai seseorang yang harus menghadapi kenyataan bahwa kendali itu sudah tidak sepenuhnya miliknya lagi. Pengkhianatan terbuka. Ruang direksi kembali dipenuhi orang-orang penting perusahaan. Namun suasananya tidak lagi sama seperti rapat sebelumnya. Kali ini tidak ada ketidakpastian. Yang ada hanya ketegangan yang sudah menumpuk terlalu lama untuk disembunyikan. Dan semua orang tahu, hari ini sesuatu akan pecah. Arga masuk terakhir. Langkahnya tetap tenang, tetapi matanya tidak lagi setajam biasanya. Ia melihat satu persatu wajah direksi, lalu berhenti sejenak saat tatapannya bertemu dengan Nadira. Nadira tidak menghindar. Ia juga tidak tersenyum. Hanya tenang. Terlalu tenang. Silakan duduk, kata Nadira akhirnya. Bukan permintaan. Lebih seperti penegasan bahwa rapat sudah dimulai tanpa menunggu siapapun. Arga duduk pelan. Tangannya disilangkan di atas meja. Seolah ia masih ingin terlihat memegang kendali. Rendra berdiri. Ia menyalakan layar di depan ruangan. Namun kali ini, tidak ada pembukaan formal yang panjang. Tidak ada pengantar lembut. Langsung ke inti. Yang akan Anda lihat hari ini adalah rangkaian bukti transaksi dan manipulasi sistem yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, kata Rendra. Ruangan langsung hening. Beberapa direktur saling menoleh. Arga tidak bergerak. Tapi sorot matanya mulai berubah. Layar pertama muncul. Alur dana perusahaan yang dialihkan secara bertahap. Struktur transfer yang dibuat berlapis. Dan akun-akun yang tidak seharusnya aktif dalam sistem utama. Ini tidak mungkin terjadi tanpa otorisasi tingkat tinggi. Lanjut Rendra. Klik berikutnya. Data akses sistem. Log masuk. Perubahan izin. Dan jejak digital yang mengarah ke satu pola yang sama. Nama itu tidak perlu disebutkan dulu. Karena semua orang di ruangan itu sudah mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Seorang direktur akhirnya berbicara pelan. Ini sangat serius. Direktur lain menatap layar tanpa berkedip. Apakah ini berarti ada pengambil alihan internal? Sebelum Rendra menjawab, Nadira berdiri. Semua mata langsung beralih padanya. Ada yang lebih dari sekadar pengambil alihan, kata Nadira tenang. Ia berjalan pelan ke arah layar. Lalu berhenti. Ini adalah penyalahgunaan sistem yang dilakukan secara bertahap untuk mengalihkan kontrol perusahaan. Suaranya tidak meninggi. Tapi setiap kata jatuh seperti palu yang pasti. Arga akhirnya tertawa kecil. Bukan tawa senang. Lebih seperti refleks seseorang yang menolak narasi yang sedang dibangun di depannya. Dan kamu yakin itu aku? Tanyanya. Nadira menatapnya. Lama. Tidak terburu-buru. Lalu ia menjawab. Aku tidak perlu yakin. Ia mengangkat satu folder. Aku hanya perlu bukti. Rendra membuka halaman berikutnya. Di layar muncul rangkaian transaksi yang sudah diverifikasi audit internal dan eksternal. Jejak akses sistem. Persetujuan digital. Dan rekaman perubahan data. Semua mengarah pada satu sumber kontrol. Arga. Ruangan mulai gaduh kecil. Namun Nadira mengangkat tangan sedikit. Dan semuanya kembali diam.
Aku tidak mengundang kalian untuk berdebat, katanya. Aku mengundang kalian untuk melihat kenyataan. Arga menatap layar cukup lama. Ekspresinya tidak langsung meledak. Justru semakin tenang. Terlalu tenang. Seperti seseorang yang sedang menghitung ulang semua langkah yang sudah terjadi. Aku bisa jelaskan semuanya, katanya akhirnya. Nadira mengangguk pelan. Kamu akan punya kesempatan itu. Ia berhenti sejenak. Tapi bukan di posisi ini. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Lebih dalam dari sebelumnya. Dimas yang berdiri di belakang akhirnya maju sedikit. Beberapa akses tambahan juga sudah dibekukan pagi ini, katanya. Termasuk akun operasional dan otorisasi proyek. Arga menatap Dimas. Untuk pertama kalinya ada sesuatu di wajahnya yang sedikit retak. Bukan marah, tapi kecewa. Kamu juga? Tanya Arga pelan. Dimas tidak menjawab lama. Lalu berkata singkat. Aku hanya memilih bukti. Hening. Tidak ada lagi kata yang bisa dipakai untuk menghindar. Tidak ada ruang untuk mengubah arah percakapan. Nadira menutup folder di tangannya. Lalu menatap seluruh direksi. Mulai hari ini, katanya, proses hukum dan restrukturisasi akan berjalan. Ia berhenti. Lalu menambahkan. Dan tidak ada satu orang pun yang berada di atasnya. Arga duduk diam. Tangannya tidak lagi disilangkan. Sikapnya tidak lagi sekuat tadi. Untuk pertama kalinya, ia tidak sedang mengatur permainan. Ia sedang berada di dalamnya. Dan di tengah ruangan itu, di depan semua orang yang selama ini ia anggap bisa dikendalikan. Pengkhianatan itu akhirnya tidak lagi tersembunyi. Sudah terbuka. Dan tidak bisa ditarik kembali. Kejatuhan Laras. Laras baru memahami arti, dibuang, bukan dari kata-kata, tapi dari keheningan. Sejak pagi itu, tidak ada pesan dari Arga. Tidak ada panggilan. Tidak ada instruksi seperti biasanya. Bahkan notifikasi singkat yang dulu selalu datang tepat waktu kini menghilang sepenuhnya. Laras mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara. Bahwa Arga sedang sibuk menghadapi masalah kecil di kantor. Namun semakin lama, keyakinan itu mulai retak. Ia duduk di apartemennya, menatap layar ponsel yang tidak berubah sejak semalam. Jarinya berkali-kali membuka riwayat chat. Semua percakapan masih ada. Semua janji masih tertulis. Tapi tidak ada kelanjutan. Tidak ada kehidupan di baliknya. Aku harus ketemu dia, gumam Laras akhirnya. Ia berdiri cepat, mengambil tas, lalu keluar tanpa pikir panjang. Tujuannya jelas, kantor Arga. Namun kali ini, suasana gedung berbeda. Lebih kaku, lebih dingin, dan lebih tertutup. Beberapa staf bahkan menghindari tatapannya. Seolah mereka tahu sesuatu yang belum ia ketahui. Laras langsung menuju lantai yang biasa Arga gunakan. Namun di depan lift, ia dihentikan oleh petugas keamanan. Maaf, Anda tidak bisa naik ke atas. Laras mengernyit. Aku kenal Arga. Aku biasa ke sini. Petugas itu tetap tenang. Perintah manajemen sekarang, akses terbatas. Kalimat itu membuat dadanya sesak. Aku cuma mau ketemu dia sebentar, katanya lebih pelan. Namun petugas hanya menggeleng. Maaf, Bu. Laras mundur pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang luar. Bukan di gedung ini saja, tapi di seluruh hidup Arga. Sore itu, dengan cara lain, ia berhasil mendapatkan informasi dari salah satu staf yang dulu cukup dekat dengannya. Dan kalimat pertama yang ia dengar membuatnya diam lama. Pak Arga sedang dalam proses pemeriksaan internal. Pemeriksaan? Ulang Laras pelan. Staf itu mengangguk ragu. Sepertinya, ada masalah besar di perusahaan. Laras tidak menunggu penjelasan lebih jauh. Ia langsung pergi. Langkahnya cepat, tidak terarah. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa lantai tempat ia berdiri selama ini ternyata tidak pernah benar-benar stabil. Malamnya, ia akhirnya berhasil menghubungi Arga. Telepon pertama tidak diangkat. Telepon kedua juga tidak. Baru di percobaan ketiga, panggilan itu tersambung. Arga? Suara Laras langsung meledak. Hening. Lalu suara Arga terdengar pelan. Ada apa?
Dingin. Singkat. Tidak ada nada yang dulu membuat Laras merasa istimewa. Aku ke kantor kamu tadi. Kenapa aku nggak bisa masuk? Ada jeda singkat. Lalu Arga menjawab tanpa emosi. Jangan ke sana lagi. Laras terdiam. Apa maksud kamu? Kita selesai, Laras. Kalimat itu tidak keras. Tidak marah. Justru itu yang paling menyakitkan. Karena diucapkan seperti keputusan yang sudah lama diambil. Arga, kamu bercanda kan? Suara Laras melemah. Namun Arga menjawab cepat. Aku tidak punya waktu untuk ini. Semua rencana kita. Tidak ada rencana kita. Potong Arga. Hening. Untuk pertama kalinya, Laras tidak punya kata. Tidak ada argumen. Tidak ada cara untuk memutar balik keadaan. Jaga dirimu sendiri, kata Arga akhirnya. Lalu sambungan terputus. Telepon itu jatuh pelan dari tangan Laras. Ia tidak menangis langsung. Tidak berteriak. Hanya duduk diam. Seolah seluruh tubuhnya baru saja kehilangan arah. Semua yang ia bangun, semua yang ia yakini, semua yang ia kejar, ternyata tidak pernah menjadi miliknya. Dan di tengah keheningan apartemen itu, Laras akhirnya mengerti satu hal yang paling kejam. Ia bukan ditinggalkan karena kalah. Tapi karena sejak awal, ia hanya bagian kecil dari rencana orang lain yang sudah selesai digunakan. Perceraian dimulai. Pagi itu, udara di sekitar kantor pengacara Rendra terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada basa-basi panjang. Di meja kaca ruangannya, hanya ada satu berkas yang menjadi pusat segalanya. Rendra duduk berhadapan dengan Nadira. Di sampingnya, Dimas berdiri dengan beberapa dokumen tambahan. Semua sudah disusun rapi. Semua sudah diverifikasi. Tidak ada celah yang tersisa untuk keraguan. Nadira menatap berkas itu lama. Bukan dengan emosi meledak. Tapi dengan ketenangan seseorang yang sudah melewati titik paling sakit jauh sebelum hari ini tiba. Ini sudah final? Tanya Nadira pelan. Rendra mengangguk. Secara hukum, semua bukti sudah cukup untuk mengajukan gugatan cerai dan pembekuan hak tertentu selama proses berjalan. Ia berhenti sejenak. Ini akan resmi begitu kita ajukan. Dimas menambahkan pelan. Begitu masuk pengadilan, semua aset yang terkait akan masuk pengawasan. Nadira mengangguk kecil. Seolah ia sudah menghitung ini jauh sebelum orang lain menyadarinya. Rendra mendorong satu dokumen ke depan. Gugatan cerai atas nama kamu sudah saya siapkan. Nama Arga tertulis jelas di dalamnya. Tanpa tambahan emosi. Hanya fakta hukum. Hening beberapa detik. Nadira tidak langsung menandatangani. Tangannya hanya berada di atas kertas itu. Stabil. Tidak gemetar. Dia sudah tahu ini akan terjadi, kata Rendra. Nadira menjawab pelan. Dia hanya tidak tahu kapan. Lalu ia mengambil pena. Tidak ada ragu. Tidak ada jeda panjang seperti di drama. Hanya satu tanda tangan yang mengubah arah hidup banyak orang. Arga resmi digugat cerai. Di tempat lain, Arga sedang berada di ruang kerjanya. Ia menerima salinan awal dokumen melalui sistem legal perusahaan yang terhubung dengan urusan pribadi mereka. Beberapa detik ia hanya membaca tanpa ekspresi. Namun tangannya berhenti di tengah halaman. Gugatan cerai. Nama Nadira. Permintaan pemisahan penuh aset pribadi dan perusahaan. Arga tertawa kecil. Bukan tawa senang. Lebih seperti seseorang yang akhirnya melihat permainan sampai ke akhir papan. Jadi ini akhirnya? Gumamnya pelan. Ia meletakkan dokumen itu di meja. Lalu berdiri. Tidak ada amarah meledak. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang berbeda. Keheningan seseorang yang mulai memahami bahwa semua jalur yang ia pikir bisa ia kendalikan, sudah ditutup satu persatu. Sementara itu, di ruang Rendra, proses berikutnya sudah mulai berjalan. Dokumen sudah masuk pengadilan, kata Rendra. Mulai sekarang, ini bukan lagi konflik internal. Ia menatap Nadira. Ini sudah jadi proses hukum penuh. Nadira mengangguk pelan. Matanya tidak kosong, tapi sangat fokus. Seperti seseorang yang tidak lagi melihat masa lalu, melainkan hanya langkah berikutnya. Dan di antara berkas-berkas hukum yang mulai bergerak itu, tidak ada lagi ruang untuk kembali ke keadaan semula.
Perceraian bukan lagi ancaman, tapi kenyataan yang sudah dimulai. Arga terkejut. Arga selalu percaya satu hal. Ia selalu satu langkah di depan. Bukan karena ia tidak bisa dikalahkan, tetapi karena ia terbiasa membaca orang lain lebih cepat daripada mereka membaca dirinya. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya, ia merasa membaca situasi bukan lagi keahliannya. Notifikasi hukum masuk ke sistem pribadinya saat ia sedang berada di ruang kerja. Sebuah dokumen resmi. Bukan laporan internal. Bukan pembaruan perusahaan. Tapi panggilan pengadilan. Arga membukanya dengan tenang. Awalnya wajahnya tidak berubah. Matanya hanya bergerak cepat. Membaca baris demi baris. Namun semakin jauh ia membaca, semakin perlahan gerakan jarinya berhenti. Gugatan cerai. Diajukan oleh Nadira. Dengan permintaan pemisahan aset dan pembekuan beberapa hak selama proses berjalan. Arga bersandar di kursinya. Untuk beberapa detik, ruangan itu terasa terlalu hening. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua suara di kepalanya tiba-tiba berhenti. Cepat sekali, gumamnya pelan. Bukan marah. Lebih seperti pengakuan yang tidak diinginkan. Pintu ruangannya terbuka. Asistennya masuk dengan hati-hati. Pak, tim legal sudah menerima salinan resmi juga. Mereka menunggu instruksi. Arga tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada layar. Siapa yang mengajukan ini lebih dulu? Tanya Arga akhirnya. Asosiasi Pengacara Nadira. Rendra, Pak. Nama itu membuat Arga terdiam lebih lama. Rendra. Pengacara yang sejak awal sudah ia perhitungkan. Namun ia tidak mengira langkahnya akan secepat ini. Arga berdiri perlahan. Berjalan ke jendela. Dari sana, ia bisa melihat kota yang sama seperti biasanya. Gedung-gedung yang sama. Aktivitas yang sama. Tapi kali ini, ia merasa seperti bukan lagi pusat dari apapun. Dia tidak menunggu aku bergerak, kata Arga pelan. Asistennya tidak menjawab. Karena tidak ada jawaban yang tepat. Di sisi lain kota, Nadira sedang berada di ruang rapat kecil bersama Rendra dan Dimas. Dokumen sudah masuk sistem pengadilan. Langkah berikutnya sedang diproses. Dia pasti sudah tahu sekarang, kata Rendra. Nadira mengangguk. Bagus. Dimas menatapnya sejenak. Kamu tidak memberi dia waktu untuk bereaksi. Nadira menjawab tenang. Dia sudah terlalu lama punya waktu. Di kantor Arga, situasi mulai berubah cepat. Tim legal mulai masuk ruangan satu persatu. Pertanyaan mulai berdatangan. Prosedur mulai berjalan. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak memimpin alur itu. Ia hanya mengikuti. Salah satu direktur menghubungi Arga langsung. Pak, ini sudah masuk jalur hukum penuh. Kita harus sangat hati-hati. Arga menjawab singkat. Aku tahu. Namun di balik jawabannya yang tenang, ada sesuatu yang baru ia sadari. Ini bukan lagi soal mengendalikan perusahaan. Bukan lagi soal mempertahankan posisi. Ini sudah bergerak ke arah yang lebih besar. Arga menutup matanya sebentar. Lalu tertawa kecil. Dia benar-benar tidak menunggu. Gumamnya lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Arga tidak terkejut karena kalah. Tapi karena ia baru sadar bahwa permainan yang ia pikir masih bisa ia arahkan sudah selesai dimainkan oleh orang lain jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Segalanya. Tidak ada satu momen pun yang benar-benar terasa seperti jatuh. Bagi Arga, semuanya justru terasa seperti pengurangan bertahap. Satu demi satu. Pelan. Rapi. Dan tidak bisa dihentikan. Hari itu, keputusan resmi keluar dari internal perusahaan dan jalur hukum. Arga tidak lagi memiliki otoritas eksekutif. Semua akses strategisnya dicabut, termasuk sistem keuangan, operasional, dan persetujuan proyek. Ia duduk di ruang kerjanya lebih lama dari biasanya. Layar komputer di depannya sudah tidak lagi menampilkan dashboard yang ia kenal. Hanya tampilan akses terbatas. Kosong. Dingin. Asistennya berdiri di dekat pintu, tidak berani masuk terlalu jauh. Pak, semua akses sudah ditutup sesuai keputusan direksi dan perintah hukum sementara, katanya pelan. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar itu lama. Jadi sekarang aku tidak bisa apa-apa? Tanya Arga akhirnya.
Suaranya datar. Tidak marah. Tidak tinggi. Hanya kosong. Asistennya menunduk. Secara struktur, sementara ini, semua keputusan harus melalui otorisasi Bu Nadira dan tim hukum. Nama itu tidak lagi terdengar seperti ancaman, tapi seperti kenyataan yang sudah selesai ditulis. Arga berdiri perlahan. Ia berjalan keluar ruangannya. Biasanya langkah itu diikuti orang-orang. Biasanya ada yang menyambut. Biasanya ada yang menunggu instruksi. Tapi kali ini tidak ada. Di koridor, beberapa staf menundukkan kepala saat ia lewat. Bukan hormat. Lebih seperti menghindari. Seolah keberadaannya sekarang adalah sesuatu yang tidak lagi ingin disentuh. Di ruang rapat lantai atas, Nadira sedang memimpin pertemuan lanjutan. Rendra duduk di sampingnya. Dimas berdiri dengan laporan terbaru. Semua berjalan cepat. Efsen. Tanpa celah emosional. Semua akses Arga sudah dinonaktifkan, kata Dimas. Tim internal sudah mengamankan data terakhir. Rendra menatap Nadira. Secara hukum, dia sudah tidak memiliki kontrol apapun atas perusahaan. Nadira mengangguk pelan. Dan kita lanjutkan restrukturisasi. Tidak ada perayaan. Tidak ada senyum kemenangan. Hanya eksekusi langkah berikutnya. Sementara itu, Arga berdiri di lantai bawah gedung. Di lobi yang dulu selalu menyambutnya sebagai pemilik kendali. Sekarang, ia hanya orang yang berdiri di tengah ruang yang tidak lagi mengakui posisinya. Salah satu petugas keamanan mendekat dengan sopan. Maaf, Pak Arga. Anda sudah tidak memiliki akses ke area internal. Kalimat itu disampaikan tanpa emosi. Seperti prosedur biasa. Arga menatapnya lama. Lalu mengangguk pelan. Baik. Ia tidak melawan. Tidak berdebat. Tidak mencoba memaksa. Karena ia tahu, semua itu sudah tidak akan mengubah apapun lagi. Di luar gedung, Arga akhirnya berhenti. Ia menatap ke arah lantai atas, tempat Nadira berada. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat lawan. Tidak melihat musuh. Tidak melihat permainan. Ia hanya melihat seseorang yang sudah lebih dulu memahami bahwa kekuasaan bukan tentang mempertahankan posisi, tapi tentang tahu kapan harus mengambil semuanya. Dan saat Arga melangkah menjauh dari gedung itu, tidak ada lagi suara yang memanggilnya kembali. Tidak ada lagi akses. Tidak ada lagi jabatan. Tidak ada lagi orang yang berdiri di belakangnya. Hanya satu hal yang tersisa. Kesadaran bahwa ia tidak sedang kalah dalam satu pertempuran, tapi sedang kehilangan seluruh dunia yang selama ini ia kira tidak akan pernah lepas dari tangannya. Hidup tanpa bayangan. Hari putusan itu datang tanpa gemuruh. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada air mata yang diumbar di depan publik. Hanya ketukan palu di ruang sidang yang menandai akhir dari satu ikatan yang dulu dianggap tak tergoyahkan. Nadira duduk dengan tenang. Di sampingnya, Rendra membaca hasil akhir putusan dengan ekspresi datar. Perkawinan dinyatakan resmi berakhir, ucap hakim. Suara itu terdengar jauh lebih kecil daripada ketenangan yang ada di wajah Nadira. Semua tuntutan utama dikabulkan. Aset tetap berada di bawah kendali Nadira sesuai kepemilikan sah. Perusahaan tetap berada di struktur yang telah diputuskan pengadilan dan direksi. Tidak ada ruang sisa yang bisa diperdebatkan lagi. Ketika sidang ditutup, Nadira tidak langsung berdiri. Ia hanya diam beberapa detik. Bukan karena ragu, tapi karena mengakhiri sesuatu yang panjang selalu terasa lebih sunyi daripada memulainya. Di luar gedung pengadilan, Arga berdiri sendirian. Tidak ada jas mahal yang dulu selalu membuatnya tampak berkuasa. Tidak ada staf. Tidak ada telepon yang berdering untuk meminta keputusan darinya. Hanya udara yang terasa terlalu luas untuk satu orang yang kehilangan semua kendali. Ia melihat Nadira keluar dari gedung. Tenang. Tegak. Tidak menoleh lama. Tidak mencari penjelasan. Tidak mencari pembalasan dengan kata-kata. Hanya berjalan ke mobilnya bersama Rendra dan Dimas. Arga tidak memanggil. Tidak menghentikan. Karena untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa semua yang dulu ia anggap bisa ditahan, memang sudah selesai dilepaskan. Di tempat lain, Laras duduk di kamar kontrakan kecil yang jauh dari gemerlap masa lalunya. Tidak ada apartemen mahal. Tidak ada pesan singkat dari Arga. Tidak ada janji yang tersisa untuk dipercaya.
Ia menatap layar ponsel yang sudah lama tidak menampilkan nama itu lagi. Dan kali ini, ia tidak mencoba menghubungi. Tidak lagi berharap. Hanya menerima bahwa dunia yang dulu ia kejar dengan tergesa sudah tidak lagi mengenalnya. Sementara itu, Arga dan Laras sama-sama menjalani hari-hari yang tidak lagi memiliki struktur kekuasaan di dalamnya. Tidak ada perusahaan. Tidak ada pengaruh. Tidak ada rencana besar yang pernah mereka banggakan. Yang tersisa hanya kehidupan biasa. Yang dulu mereka anggap terlalu kecil untuk diterima. Nadira, di sisi lain, melangkah keluar dari bayangan yang selama ini menanginya. Bukan sebagai seseorang yang menang dengan kebisingan. Tapi sebagai seseorang yang bertahan dengan ketenangan. Dan menang tanpa perlu membuktikannya pada siapapun. Malam itu, di rumahnya yang kembali menjadi miliknya sepenuhnya, Nadira berdiri di dekat jendela. Lampu kota menyala di kejauhan. Tidak ada suara yang mengejar. Tidak ada ancaman yang tersisa. Ia menarik napas pelan. Bukan lega yang berlebihan. Tapi cukup. Cukup untuk melanjutkan hidup tanpa beban yang dulu mencoba menjatuhkannya. Pesan akhir. Kekuatan bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling tenang saat disakiti, lalu bertindak dengan tepat di waktu yang tepat.